Kota Metro sebagai salah satu daerah otonom di Provinsi Lampung menghadapi tantangan penting dalam pengelolaan keuangan daerah tahun anggaran 2025. Berdasarkan nota kesepakatan KUA PPAS perubahan APBD 2025 yang ditandatangani oleh pemerintah Kota Metro bersama DPRD pada September 2025. Pendapatan daerah diproyeksikan naik dari sekitar 1,087 triliun rupiah menjadi 1,099 triliun rupiah, mengalami kenaikan 1,07%. Sementara itu, belanja daerah mengalami kenaikan hingga 2,34%, menjadi lebih dari 1,123 triliun rupiah, yang menghasilkan defisit sekitar 14 miliar rupiah. Realisasi pendapatan asli daerah dalam beberapa tahun sebelumnya menunjukkan capaian kurang dari target, sehingga terdapat tekanan terhadap fungsi legislatif dan eksekutif untuk meningkatkan penerimaan daerah. Di sisi pengawasan, DPRD Kota Metro memiliki fungsi strategis dalam legislasi, pengesahan Perda APBD dan perubahan, serta pengawasan, rapat paripurna, pansus, rapat dengar pendapat atas pelaksanaan anggaran. Dengan defisit yang muncul dan target PAD yang relatif agresif, muncul sejumlah pertanyaan mendasar. Apakah sumber-sumber pendapatan daerah realistis? Bagaimana DPRD memastikan bahwa belanja yang bertambah benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat? Sejauh mana fungsi pengawasan DPRD telah berjalan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran? Oleh karena itu, talk show ini penting untuk memberi ruang dialog terbuka antara publik dan figur legislatif, menggali secara mendalam strategi, tantangan, dan solusi yang akan ditempuh DPRD Kota Metro dalam rangka menjawab tantangan anggaran, menerima peningkatan, dan memperkuat fungsi pengawasan. Program ini diharapkan menjadi bahan edukasi bagi masyarakat, sekaligus memperkuat akuntabilitas lembaga legislatif di daerah. Selamat malam pemirsa, bersama saya Ika Balkis dalam program Saburai Talk, ruang dialog publik yang mengupas permasalahan teraktual hangat di Lampung. Dan saat ini kita telah bersama narasumber dari DPRD Kota Metro dengan Wakil Ketua 1 DPRD Kota Metro Bapak Ahmad Kusaini, Magister Pendidikan Islam. Dan juga ada anggota Komisi 2 DPRD Kota Metro, Bapak Efril Hadi, Sarjana Ekonomi, Magister Kesehatan. Selamat malam Bapak-Bapak semua. Selamat malam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Rutinitas hari ini lancar? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jalanin aja dengan baik lah. Baik, semoga hari ini sama-sama dalam kondisi prima ya Bapak ya. Baik pemirsa, saat ini kita akan berbincang tentang urat nadi pembangunan daerah Kota Metro, yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD. Daerah Kota Metro telah menetapkan APBD tahun 2005 harus difokuskan pada pemerataan ekonomi, peningkatan layanan dasar, dan juga efisiensi belanja publik. Namun, di tengah keterbatasan fiskal dan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi, muncul pertanyaan-pertanyaan besar. Sejauh manakah DPRD mampu mengawal pelaksanaan APBD agar transparan, akuntabel, dan juga berorientasi pada kesejahteraan masyarakat? Pendapatan asli daerah Kota Metro tahun ini ditargetkan meningkat, namun di sisi lain, beban belanja juga bertambah. Bagaimana sih DPRD menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program yang dibiayai oleh APBD? Dan seperti apa langkah-langkah legislasi memastikan setiap kebijakan keuangan daerah berpihak pada rakyat? Untuk membahas lebih jauh dan dalam, saat ini telah hadir bersama kita Wakil Ketua 1 DPRD Kota Metro. Selamat malam Bapak. Malam. Dan juga ada anggota Komisi 2. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir di studio Saburai TV. Baik, senang sekali Bapak. Hari ini kita akan berbincang tentang APBD dan juga fungsi pengawasan DPRD serta arah kebijakan pembangunan Kota Metro ke depannya. Bapak Wakil Ketua, kita mulai dari hal yang paling mendasar ya Pak ya. APBD adalah wujud konkret arah pembangunan daerah. Bisa dijelaskan tidak dengan pemirsa,
apa yang menjadi fokus utama dalam pelaksanaan APBD di tahun 2025 di Kota Metro ini? Ya, tentu kita di perencanaan 2025 ya ada pembahasan baik di tingkat komisi, kemudian di tingkat badan anggaran dengan unsur TAPD. Ada beberapa goal target kita di 2025 ya menjadi tentunya pemikiran dan pemahaman bersama fokus kepada bagaimana infrastruktur di Kota Metro ini lebih dikedepankan ya. Selain infrastruktur, kemarin kita bagaimana beberapa titik banjir di Kota Metro ini tentunya harus menjadi prioritas ya, sehingga di 2025 ada fokus kita, prioritas kita yaitu infrastruktur ya, baik jalan, kemudian drainase, kemudian juga titik banjir yang ada di Kota Metro. Oke. Dari situ tuh sebesar apa sih Pak perubahan proyeksi pendapatan dan belanja di tahun ini dengan perubahan yang lalu tahun 2024? Ya, kalau ngelihat dari postur anggaran itu tidak terlalu banyak ya gitu kan. Kita ini kan hanya ada potensi di pendapatan ya, penambahannya itu kan ya. Sepanjang pendapatan ini mampu untuk mengakses ya jumlah pendapatan yang dirasa mampu ya, dan kita juga menyerahkan kepada OPD terkait. Kalau toh di situ bisa ditambah pendapatannya mampu ya, kita dorong untuk ditingkatkan. Karena jangan sampai kita paksa kemudian faktanya tidak bisa menyerap gitu kan ya. Nah, kita berharap ya OPD terkait dengan dinas pendapatan ini bisa optimal ya, bisa lebih optimal dalam menjalankan tugasnya sehingga potensi untuk belanja ini juga semakin lebih banyak. Oke, kita sedikit bergeser ke Bapak Komisi 2. Izin Bapak, saya mau bertanya sektor apa saja sih yang menjadi prioritas di penganggaran tahun 2025 ini? Apakah kesehatan, atau pendidikan, atau infrastruktur gitu Bapak? Ya baik, terima kasih sekali lagi Mbak Balkis dan Saburai TV yang sudah memberikan kesempatan untuk berdialog ya. Jadi kalau kita berbicara terkait APBD ya ini tentunya ini kesepakatan bersama antara eksekutif dan legislatif gitu. Nah, terkait dengan saya kebetulan berada di anggota Komisi 2 ya, kita mempunyai beberapa mitra OPD kita, salah satunya Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan dinas-dinas yang lain. Nah, terkait dengan pengawalan program yang ada di Kota Metro ya, tentunya kita Komisi 2 ya tidak lepas mengawal terhadap program-program yang ada di OPD-OPD yang mitra dari Komisi 2, salah satunya pendidikan dan kesehatan. Nah, ini di tahun 2025 saya lihat ya, untuk penganggaran atau budgetingnya untuk Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan sudah cukup bagus. Apalagi Dinas Pendidikan kita punya SPM di sana, berapa anggaran yang harus kita penuhi di Dinas Pendidikan, dan alhamdulillah kita DPRD sudah memenuhi itu untuk Dinas Pendidikan. Nah, di bidang kesehatan saya lihat juga ini cukup bagus juga support kita secara bersama-sama, terutama kita dari DPRD dalam pembahasan anggaran di Banang terkait dengan program-program di Dinas Kesehatan, salah satunya OHC. Jadi ada jaminan masyarakat seluruh Kota Metro itu terjamin secara kesehatannya. Makanya kita lihat support dari kita secara bersama-sama dengan pemerintah kota untuk mensubsidi ya, anggaran terkait dengan pembayaran PBI daerah itu cukup bagus. Makanya sekarang hampir 98% masyarakat Kota Metro itu sudah terjamin secara kesehatannya melalui program BPJS. Jadi ya saya pikir itu salah satu support kita dan kebijakan kita terhadap OPD-OPD yang bermitra dengan Komisi 2. Ya, menurut Bapak sendiri sih, apakah postur APBD di tahun ini tuh sudah realistis dan berpihak ke masyarakat kecil gitu Pak? Ya, kalau kita lihat struktur APBD, ya sebetulnya kalau kita lihat secara normatif dan secara nominal, ya dari tahun ke tahun memang tidak begitu jauh ya strukturnya gitu. Ya salah satunya mungkin kita prioritasnya di bidang pendidikan, bidang kesehatan, ya mungkin di tahun 2025 kita agak bergeser sedikit di bidang infrastruktur gitu. Karena itu ya salah satu program utama atau program unggulan dari
pemerintah Kota Metro yang sekarang dipimpin oleh Pak Bambang dan Mas Rafiq. Nah tentunya kita selaku anggota DPRD mensupport itu, tetapi sesuai dengan keterbatasan anggaran yang ada di kita. Gitu. Jadi ya kita juga harus memperhatikan anggaran-anggaran di bidang yang lain. Jadi jangan sampai kita fokus di infrastruktur, tetapi ada anggaran yang menyangkut hidup orang banyak juga itu tidak kita bisa support karena kita fokus di anggaran. Tentunya semuanya harus berjalan dengan baik. Berarti prioritasnya di tahun 2025 ini penganggarannya tuh kesehatan, pendidikan gitu, infrastruktur gitu Pak. Bisa dijelaskan lagi spesifiknya kita prioritasnya di sektor apa Pak? Ya kalau kita lihat sekarang ya memang sesuai dengan apa yang ada di masyarakat. Salah satunya keluhan dari masyarakat terkait dengan jalan, sebanjir gitu kan, dan juga lampu. Dan ini kan selaras dengan program unggulan dari pemerintah daerah sekarang, gitu kan, daerah sekarang. Gitu kan. Nah itu prioritas yang utama. Tetapi sekali lagi saya menyampaikan, ya kita tetap support untuk program prioritasnya, tetapi ya kita harus juga memperhatikan program-program yang lain di bidang yang lain. Saya contohkan tadi pendidikan dan kesehatan, karena itu ya salah satu menyangkut masyarakat luas juga, itu dan bersentuhan juga pada masyarakat Metro secara keseluruhan. Baik, pemirsa, tentu semua kebijakan tidak bisa lepas dari ketersediaan dana. Salah satu tantangan terbesar adalah peningkatan pendapatan asli daerah. Untuk menggali lebih dalam lagi, kita akan jeda sebentar menunggu pariwara yang akan lewat berikut.